jadi di video kali ini kita akan membahas HP yang harganya itu 6,5 juta rupiah. Tapi kameranya punya resolusi 200 megapiksel. Gak cuma itu aja, dia juga udah support dengan Thunder Charge namanya. Dengan 180 watt. Gila gak ya? Dan memperkenalkan ini adalah Infinix Zero Ultra. Jadi pertama kali HP ini datang, saya langsung amazed dengan spesifikasinya. Dan Infinix Zero Ultra ini termasuk HP pertama yang menggunakan resolusi 200 megapiksel. Dan 200 megapikselnya ini bikinannya Samsung. Kalau dari segi packaging, ini adalah packaging yang tebal yang ya karena 180 watt charge. Selling point-nya ini, jadi udah pasti kita dapat charger. Di bagian depan ini ada tulisannya. Kalau ini adalah yang varian dengan RAM 8GB, virtual memory RAM-nya 5GB dengan internal 256GB. Gak ada gambar HP-nya di sini. Terus kalau di bagian belakang, dia layarnya pakai 3D curve. Jadi 6,5 juta dia curve. Kayak desainnya itu ala-ala flagship. Terus ini, wow 200 megapiksel OIS ya. Ini gila sih ya. Saya penasaran kalau misalkan kita ambil satu foto aja, size-nya berapa kalau 200 megapiksel. Terus untuk chipsetnya dia pakai MediaTek Dimensity 920 yang agak saya sayangkan sih. Ketika lihat spesifikasinya 6,5 juta Dimensity 920. Agak kurang sih ya menurut saya. Kalau misalkan bisa di atasnya lagi, menurut saya bakal lebih bagus sih. Tapi sekarang langsung aja kita unboxing si Infinix Zero Ultra-nya. Di dalam paket pembeliannya, ya ini kita juga dapat kayak semacam undian ya. Jadi kita tinggal scan aja. Kita bisa berkesempatan mendapatkan NFT dari Infinix. Terus ini HP-nya, saya penasaran dengan chargernya mana ya. Kita coba lihat dulu untuk chargernya. Kita juga dapat SIM ejector, yang SIM ejectornya sekarang udah dicepitin di sini ya, udah nggak di plastik obat. Sekarang si Infinix good job ya. Biasanya kan ditaruh di plastik gitu, tapi sekarang udah nggak. Terus kita juga dapat transparent case seperti ini. Terus ada beberapa buku panduan. Ada, kita juga dapat dongle Type-C to audio jack seperti ini. Berarti bisa dipastikan kalau HP-nya nggak ada audio jack. Terus kita juga dapat, nah ini adapter nih. Wah gila ya, adapternya 180 watt ya. Dan ini lumayan gede banget. Laptop aja untuk prosesor seri itu biasanya 65 watt atau 90 watt. Ini 180 watt ya. Adapternya aja kalau misalkan hilang lumayan mahal nih. Dan dia udah pakai Type-C di sini, berarti seharusnya sih kabelnya ini udah kabel-kabelnya flagship. Ya bener, jadi kabelnya udah pakai Type-C to Type-C seperti ini. BTW sekarang udah nggak ada welcome card yang ala-ala dolar itu ya di Infinix ya. Sekarang digantiin ini. Kita taruh di sini dulu, kita nanti scan pakai HP-nya. Dan ini adalah si Infinix Zero Ultra-nya. Kita coba lihat 3D curve-nya kayak apa. Ketika layarnya mati ya, ini sih terlihat flagship banget ya. Layarnya mati seperti ini, jadi edge pinggirannya ini. Frame-nya udah dipastikan tipis, terus di bagian depannya ini ada selfie kameranya yang 32 megapiksel, di bagian belakangnya. Bodoh, gila lensanya ya. Lensanya yang 200 megapiksel gede banget, ini gede banget ya. Ini mungkin kayak koin 50 rupiah. Dan kamera BAM-nya juga lumayan ya, lumayan tebel. Terus di bagian bawahnya ini ada lensa yang ukurannya juga lumayan gede sih ya. Ini 13 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro. Di sini ada LED flashnya. Cuman kalau kita zoom lagi ya, entah di kamera kelihatan atau enggak, tapi di sini ada tulisannya tuh 200 megapiksel dengan bukaannya itu 1.97 dengan 2.4. Bagian bawahnya ada tulisannya ultra kamera yang kecil banget. Di bagian belakangnya ini ada kayak semacam garis-garis abstrak seperti ini, yang kalau saya baca di websitenya Infinix sih ini dinamakan dengan Karman Future Line Art. Jadi ini kata Infinix sih kayak melepaskan energi gitu ya. Garis-garis abstraknya ya oke sih desainnya. Terus di bagian bawahnya ada tulisan Zero seperti ini. Dan untuk varian warnanya dia ada dua. Jadi ada yang white seperti yang kita bahas ini dan ada yang black juga. Yang varian white ini dinamakan dengan Ghost Light Silver. Sementara yang hitam itu dinamakan dengan Genesis Noir. Terus lanjut kita bahas untuk bagian sampingnya. Curve-nya ya 6,5 juta bikin HP curve kayak gini. Oke sih. Terus ini di bagian sini ada volume up and down, ada tombol power. Di bagian bawahnya ada speaker, ada Type-C. Terus juga ada mic dan ada SIM tray. Coba kita lihat SIM tray-nya. Dan untuk SIM tray-nya dia sayangnya nggak bisa di-upgrade lagi ya untuk storage-nya ya. Dia cuma support dual SIM. Jadi kayaknya sih jangan sering-sering pakai 200 megapikselnya karena size-nya bakalan gede banget sih ya. Terus di bagian atas ini ada
speaker lagi dan juga ada lubang mic. Wow, berarti audionya udah stereo. Di bagian depannya, di websitenya nggak ada keterangan dia dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla atau apa, tapi yang pasti depannya ini pakai kaca. Dan juga ada kayak semacam, kalau dibilang tempered glass, bukan sih ya, ini kayak cuman plastik aja. Wah, kelihatan nggak sih di kamera? Nah, kayak plastik aja di sini, tipis tuh, di sini ya, nih, yang melapisi atau melindungi kacanya ini. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita nyalakan dan kita install beberapa aplikasi untuk kita cobain hands-on. Terutama saya penasaran dengan kameranya sih ya. Sama chargingnya ini seberapa cepat. Karena kalau Infinix bilang 0 ke 100% itu cuma butuh waktu 12 menit. Wah, gila, kenceng banget. Oke, jadi Infinix Zero Ultra-nya udah selesai kita aktivasi dan juga kita install untuk beberapa aplikasi untuk kita hands on. Dan kalau kalian lihat tadi kan di bagian bawahnya ini ada kayak semacam sensor fingerprint ya, karena memang layarnya udah pakai AMOLED 120 Hz, 3D curve. Jadi kalau misalkan lagi nyala, curve-nya kira-kira seperti ini ya. Udah kalau dari depan sih udah kelihatan fleksibel banget. Wah, apalagi kalau misalkan black seperti ini ya. Kayak kelihatan gak ada frame-nya gitu. Bahkan untuk lensa depannya kalau warna hitam seperti ini kayak nggak kelihatan. Tapi sekarang kita coba untuk fingerprint-nya. Tadi udah saya registrasi. Oke, bisa. Dan sekarang kita coba tangan kiri juga. Tadi udah saya registrasi juga. Oke, jadi untuk fingerprint aman. Dan untuk OS tadi juga udah saya cek ketika kita buka dari box itu kita langsung dapat Android versi 12 dan VOS 12 ini udah yang paling update ya, V12.0. Dan UI-nya sih menurut saya belum ada perubahan yang berarti ya dari Infinix. Masih banyak bloatware-nya juga yang icon-iconnya. Yang kalau saya pribadi kayak ngerasa ya kayak agak kurang aja gitu ya XOS ini. Padahal kalau dari segi hardware terus desain dia udah bagus. Tapi menurut saya tampilan UI-nya ini kurang dikit lah. Coba mungkin Infinix kedepannya bisa diperbaiki. Ya jadi kayak gini untuk tampilan-tampilannya, ada widgetnya juga sekarang di bagian depan. Nah kayak gini. Dan sekarang mungkin langsung aja kita cobain kameranya. Sebenarnya tadi udah saya coba dan kita coba untuk kamera 200 megapikselnya. Karena kan saya penasaran tuh satu foto berapa size-nya. Jadi kalau untuk UI-nya sih masih sama ya, masih Infinix banget. Cuman di sini ada kayak tambahan film gitu dimana kita bisa kayak semacam bikin template. Cuman kalau kita lihat di sini di AI cam-nya, kalau misalkan ini lensa utamanya, ini lensa ultra wide-nya, terus ini lensa optical zoom-nya. Nah kalau misalkan kita nggak aktifkan 200 megapikselnya, yang di bagian atas itu ya dia size-nya nggak terlalu gede. Terus kalau misalkan kita mau lihat fitur-fitur apa aja yang dia miliki di kameranya, wah sekarang ada banyak ya, ada time lapse, super makro. Ya kalian bisa langsung lihat di sini. Sebenarnya tadi udah saya lihat atau udah saya coba untuk kameranya. Jadi untuk yang kamera 200 megapiksel adalah ini salah satunya nih. Ini kamera 200 megapiksel. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian info ini tuh ya, resolusinya itu 12.000 kali 16.000 dengan file size-nya 33,86 megapiksel. File size-nya ini bakalan berubah-ubah. Contohnya kayak bunga ini juga 200 megapiksel dan dia kalau kalian lihat 81,11 megapiksel. Wah, dan hasilnya kira-kira seperti ini. Nanti tolong editor ditambahin ya untuk di previewnya. Terus tadi ada yang 200 megapiksel juga, itu yang size-nya paling gede itu yang ini ya. Kalau kita lihat dia itu 92,7 megabyte. Kenapa file size-nya bisa berubah-ubah? Itu biasanya tergantung dari cahaya yang ditangkap oleh lensa, terus processing image-nya. Semakin banyak gambar yang ditangkap itu biasanya file size-nya akan semakin gede karena semakin banyak processing software-nya juga. Ya rata-rata bakalan 80 sampai 90 megapiksel ya. Kalau kita lihat dari average-nya di sini, wah gila, berarti 256 GB. Kalau kalian pakai 200 megapikselnya terus ya jebol lama-lama ya, apalagi dia nggak bisa di-expand lagi untuk SD card-nya. Terus kalau untuk hasil kameranya yang non 200 megapiksel dia juga lumayan oke sih ya. Ini hasil ultra wide-nya, ini hasil main kamera atau normalnya, ini 2 kali zoom-nya dan ini 10 kali zoom-nya. Kita coba ngomongin 200 megapikselnya lagi ya, karena ini termasuk baru juga buat saya. Dan kalau misalkan kita zoom dia sebenarnya kalau dari sini aja sih masih terlihat oke. Ini nggak terlalu jauh, tapi kalau misalkan kita zoom lagi kayak gini ya, itu udah kelihatan kayak semacam ada lukisan-lukisan gitu. Jadi gambarnya itu kayak semacam jadi lukisan air gitu ya, karena kurang detail. Tuh, tapi kalau kalian tanya apakah semut di sini bisa kelihatan, ini sih nggak kelihatan ya. Ini udah paling mentok, nggak bisa di zoom lagi. Jadi
Ya dia kalau dibilang tajam tetap tajam, tapi masih ada kayak semacam sisa processing softwarenya lah, kayak ada kayak semacam lukisan air gitu. Terus ketika saya coba-cobain untuk hands on ini, yang saya rasakan enak itu adalah haptic feedbacknya. Haptic feedbacknya ini di harga 6,5 juta, feelnya kita udah dapat flagship gitu, dibuat ngetik enak. Jadi kalau misalkan kalian pengen dengerin seperti ini nih, entah denger atau enggak ya, nggak denger kayaknya ya, tapi feel haptic feedbacknya ini tek tek tek, jadi nggak semua badannya ketika kita tekan itu geter ya, feelnya udah fleksibel banget lah. Terus layarnya ini juga udah 120 Hz refresh rate dengan touch sampling 360 Hz. Jadi kalau kita scroll seperti ini tuh kerasa banget mulusnya ya, tuh seru kayak gitu aja, kayak mulus, kayak kalau misalkan kita main karambol, kita kasih tepung terus itu kan ada kayak sound effect gitu ya, smooth lah intinya. Terus untuk selling point selanjutnya yang tadi ada di boxnya adalah Thunder Charge 180 watt. Secara default sebenarnya Thunder Charge-nya itu nggak aktif gitu, karena kalau misalkan kita aktifkan memang dia cepat sesuai dengan katanya Infinix 100% itu 0 ke 100% 12 menit, cuman HP-nya jadi panas. Kalau misalkan HP-nya panas kan kita nggak bisa pakai ya, karena mengganggu banget. Jadi secara default di settingannya itu dia akan seperti ini, Furious mode-nya ini akan mati. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecas lebih cepat, mungkin udah terlambat ke sekolah, terlambat ke kantor, terlambat kuliah, tinggal diaktifin aja Furious mode-nya ini biar lebih kencang. Cuman tadi saya coba nggak pakai Furious mode, lumayan kenceng kok, 15% ke 75% itu sekitar 17 menit. Tapi kalau pakai Furious mode belum saya coba, nanti kita coba di video reviewnya aja ya. Sekarang lanjut kita bahas untuk performanya. Pertama seperti biasa kita coba di Antutu aja, ini hands on aja ya. Untuk test game mungkin nanti di video reviewnya aja. Skornya sih ya tipikalnya 920 lah ya. Dia mirip-mirip dengan 778G. 778 itu skornya di sekitar 500.000, dia di 450.000. Ya mirip lah. Terus kalau untuk Geekbench 5-nya single core-nya 700, multi core-nya 2035. Gimana kalau untuk CPU throttle-nya? Karena kan MediaTek itu, Infinix itu kan terkenal dengan pawangnya MediaTek ya. Apakah di Dimensity 920 dan juga Zero Ultra ini kayak gitu juga. Dan hasilnya kalau dari CPU throttle ini sih nggak terlalu ya. Saya tes selama 30 menit dia ya stabil, tapi stabilnya itu di banyak warna kuning. Jadi di kisaran 80% ke bawah, terus dia bisa naik lagi sih di 80% juga. Tapi yang menarik di 3D Mark-nya dia cukup stabil ya, dengan dapat stability-nya itu 98,1% dengan skor base-nya itu 641, lowest-nya 629. Kalau untuk skor lain di Wildlife Extreme ini skornya dia dapat 634. Slingshot Extreme di 4169. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga sedikit hands on dari Infinix Zero Ultra. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, nanti akan saya jawab di video reviewnya, karena kalau secara desain ini kayak gak kelihatan 6,5 juta gitu ya. Apalagi kalau dari depan tuh dia itu edge-nya itu ciri khasnya HP flagship gitu. Di bagian belakangnya juga lensanya gede banget. Terus selling point yang saya suka sih yaitu ya 200 megapikselnya ini baru buat saya, jadi nanti bisa kita coba juga di reviewnya. Terus 3D curve 120 Hz AMOLED-nya ini keren. 180 watt Thunder Charge-nya menurut saya juga keren. Cuman yang agak sayangkan ya di bagian chipsetnya aja sih. Kalau misalkan chipsetnya bisa lebih dinaikin dikit daripada pakai Dimensity 920, ya harusnya lebih oke. Tapi nanti kita coba Dimensity 920 untuk gaming di video reviewnya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dikester D and see you on the next video. Bye-bye.